Pada November 2024, dalam rapat Komisi 1 DPR RI, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa sistem pertahanan Indonesia telah tertinggal selama 22 tahun. Pernyataan ini langsung memicu diskusi serius di berbagai kalangan. Pertanyaannya, bagaimana strategi Indonesia untuk memperkuat pertahanannya, terutama di bawah kepemimpinan seorang presiden berlatar belakang militer? Langkah konkret apa yang akan diambil untuk mengejar ketertinggalan ini? Bagi TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Dayana, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, menyatakan bahwa tahun 2025 akan difokuskan pada pengadaan alutsista sesuai kebutuhan operasional terkini, sekaligus modernisasi sistem persenjataan yang ada. Meski begitu, Wahyu tidak merinci jenis alutsista yang akan dibeli sepanjang tahun tersebut. Namun melihat kebijakan yang dijalankan sepanjang 2024, saat Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, modernisasi alutsista untuk matra darat telah menjadi prioritas. Di sektor artileri, TNI AD berupaya meningkatkan daya tembak strategis dengan mempertimbangkan pengadaan meriam Kaisar 155mm dan sistem peluncur roket bergerak MLRS. Selain itu, ada rencana akuisisi rudal balistik taktis Indonesian Tactical Ballistic Missile (ITBM) yang dikembangkan oleh Roketsan, perusahaan pertahanan asal Turki. Sementara itu, di TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut, menegaskan bahwa modernisasi alutsista akan terus berlanjut. Fokus utama adalah memperkuat armada dengan menambah kapal perang, kapal patroli cepat, dan kapal tempur lainnya. Di awal 2025, TNI AL telah menerima 2 kapal baru produksi Fincantieri, perusahaan kapal asal Italia. Kedua kapal tersebut adalah fregat patroli lepas pantai yang kini resmi bergabung dalam armada TNI AL dengan nama KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Selain itu, 2 fregat merah putih saat ini sedang dibangun di dalam negeri, sementara fregat ringan buatan Lampung telah resmi diluncurkan. TNI Angkatan Laut juga telah menerima beberapa kapal cepat rudal dari Turki dengan kemungkinan penambahan fregat dari negara lain di masa depan. Mengenai kapal induk, rencananya masih dalam tahap kajian. Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Laut, menegaskan bahwa kapal induk sangat diperlukan untuk mendukung operasi militer selain perang (OMSP). Sebagai bagian dari persiapan, ia telah mengunjungi sejumlah negara Eropa untuk mempelajari berbagai model kapal induk, termasuk yang diproduksi oleh galangan kapal di Italia dan Turki. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin juga turut meninjau kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi milik Italia. Ia bahkan sempat mengunjungi kapal induk Angkatan Laut Prancis Charles de Gaulle yang berlabuh di Lombok pada awal Februari 2025. Di matra udara, Marsikal TNI M. Tony Haryono, Kepala Staf Angkatan Udara, mengonfirmasi bahwa TNI AU akan segera menerima tambahan alutsista. Ini termasuk drone dari Turki dan proyek kolaborasi dengan Republik Ceko untuk mengembangkan radar G400. Untuk pesawat tempur, TNI AU dijadwalkan menerima T-50I dari Korean Aerospace Industries yang akan tiba antara 2025 hingga 2026. Selain itu, pesawat tempur Rafale generasi 4,5 asal Perancis dipastikan tiba pada awal 2026. TNI AU juga akan mendapatkan tambahan pesawat angkut C-130 Hercules, serta 9 unit pesawat kasa tipe 1 dan 2. Pada November 2025, pesawat angkut Airbus A400M dijadwalkan tiba untuk memperkuat armada udara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin juga mendorong percepatan produksi 1 unit pesawat CN-235-220 Military Transport untuk TNI Angkatan Laut, serta pesawat NC-212I untuk TNI Angkatan Udara. Presiden Republik Indonesia sekaligus Panglima Tertinggi TNI, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kekuatan pertahanan adalah pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara. Pernyataan ini ia sampaikan saat memimpin rapat dengan para komandan satuan TNI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat 7 Februari 2025. Upaya memperkuat pertahanan nasional bukan sekedar wacana, melainkan target konkret yang sedang diupayakan. Salah satu buktinya adalah alokasi anggaran pertahanan dalam RAPBN 2025 yang menempatkan Kementerian Pertahanan sebagai penerima porsi terbesar, yakni Rp165,16 triliun. Angka ini bahkan lebih tinggi dari rancangan awal sebesar Rp155,98 triliun.
Rencana anggaran tersebut meliput Rp53,95 triliun untuk Kementerian Pertahanan, Rp100,17 triliun untuk Mabes TNI, serta alokasi khusus untuk masing-masing matra. TNI Angkatan Darat menerima Rp57 triliun, TNI Angkatan Laut Rp24,75 triliun, dan TNI Angkatan Udara Rp18,28 triliun. Dengan anggaran sebesar ini, langkah-langkah strategis apa yang akan diambil untuk memastikan modernisasi dan peningkatan kekuatan pertahanan Indonesia? Kementerian Pertahanan terus menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan penggunaan alutsista buatan dalam negeri. Hal ini sejalan dengan dorongan dari Komisi 1 DPR RI yang meminta Kemenhan untuk mengurangi ketergantungan pada pembelian atau hibah alutsista dari luar negeri. Namun bagaimana jika industri pertahanan dalam negeri belum mampu memproduksi alutsista yang dibutuhkan? Sebagai solusi, pengadaan dari luar negeri harus tetap mengikuti prinsip tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Artinya setiap pembelian alutsista dari luar negeri wajib disertai dengan transfer teknologi, sehingga dapat mendukung pengembangan industri pertahanan nasional. Langkah ini menjadi strategi penting untuk mendorong pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam riset teknologi keamanan dan pertahanan. Dengan demikian, penelitian dan inovasi di sektor ini dapat selaras dengan kebutuhan industri pertahanan nasional. Salah satu pencapaian industri pertahanan dalam negeri adalah pengembangan pesawat angkut militer seperti CN-235-220 dan NC-212I yang kini mulai diminati oleh berbagai negara. Pesawat CN-235-220 hasil kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia, PTDI, dan Kasa Airbus Military dikenal sebagai pesawat yang menawarkan kombinasi ideal antara kapasitas angkut, efisiensi bahan bakar, serta kemampuan operasional di medan yang menantang. Keunggulan utama CN-235-220 terletak pada desainnya yang fleksibel, memungkinkan pesawat ini dikonfigurasi untuk berbagai misi, mulai dari angkutan penumpang, pengiriman kargo, patroli maritim, hingga misi kemanusiaan. Versatilitas ini menjadikannya incaran banyak negara, termasuk Libya, yang berencana menggunakan pesawat ini untuk mendukung operasional industri minyak dan gas mereka. Selain itu ada NC-212I, pesawat yang mampu membawa hingga 28 penumpang atau 2,8 ton kargo. Dengan desain yang ringkas, NC-212I sangat ideal untuk beroperasi di landasan pendek dan daerah terpencil yang sulit diakses oleh pesawat berukuran besar. Tidak hanya di sektor pesawat angkut, PTDI juga mulai merambah inovasi baru dengan menggandeng perusahaan startup di bidang penelitian dan pengembangan pesawat VTOL, yaitu PT Intercross Aero Indonesia. Bersama mereka tengah mengembangkan taksi udara Intercross-Sola yang diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju transportasi udara modern di Indonesia. Dengan semakin kuatnya industri pertahanan dalam negeri, diharapkan ada sinergi yang lebih erat antara PTDI, PT Pindad, dan PT PAL. Hal ini akan mendorong kemandirian Indonesia dalam produksi alutsista berteknologi tinggi, baik untuk kebutuhan nasional maupun untuk bersaing di pasar global. Keterbatasan anggaran pertahanan menjadi tantangan besar dalam upaya modernisasi dan pengembangan alutsista di Indonesia. Banyak peralatan pertahanan yang sudah usang dan mendesak untuk diganti atau ditingkatkan kemampuannya. Selama ini alokasi anggaran pertahanan Indonesia hanya sekitar 0,7 hingga 0,8% dari PDB. Padahal untuk membangun sistem pertahanan yang kuat, idealnya dibutuhkan anggaran minimal 1,5 hingga 2% dari PDB. Namun mencapai target ini tidak mudah karena memerlukan fondasi ekonomi yang stabil dan kuat. Belum lama ini kenaikan anggaran pertahanan menjadi Rp165 triliun menuai kritik. Banyak yang menilai angka ini terlalu besar, terutama di tengah defisit anggaran. Selain itu, masalah efisiensi anggaran juga menjadi sorotan. Hampir 50% dari anggaran pertahanan digunakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan pertahanan. Sementara itu, hanya sekitar 30% yang dialokasikan untuk pengadaan alutsista serta biaya perawatan dan pemeliharaan. Tantangan lain yang tidak kalah serius adalah isu korupsi dalam proses pengadaan, resiko markup harga, dan manipulasi kontrak.